Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Dia Yunovitasari sebagai moderator, Zuli Lestari sebagai pemateri 1, Ida Ambarsari sebagai pemateri 2, Valia Dita sebagai pemateri 3, Lili Arfi Rohmatin sebagai pemateri 4, Devinia Selvitasari sebagai pemateri 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pelanggaran hak asasi manusia. Berikut penjelasan dari kami. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia biasanya disingkat dengan HAM, yaitu sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga bersifat universal. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, dan keyakinan. 2. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yakni pelanggaran yang bersifat berbahaya dan mengancam jiwa manusia, sedangkan pelanggaran HAM ringan yakni pelanggaran yang tidak bersifat mengancam jiwa manusia tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 diklasifikasikan menjadi dua, yakni kejahatan genosida, merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok agama, bangsa, ras dengan cara membunuh setiap anggota kelompok, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik maupun mental, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan memindahkan paksa anak-anak dari satu kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau perpindahan penduduk, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok, dan penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. 2. Pembunuhan Munir, seseorang aktivis HAM. Peristiwa Tanjung Priuk dan pembunuhan Marsina. 1. Faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. A. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran HAM. C. Sikap tidak toleran. 2. Faktor eksternal, faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok
orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: A. Penyalahgunaan kekuasaan. B. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. C. Penyalahgunaan teknologi. D. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Membentuk Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 oleh Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Kedudukan Komnas HAM kemudian memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang HAM. Membentuk instrumen HAM. Proses penegakan dan perlindungan HAM akan lebih terjamin dengan adanya instrumen HAM. Instrumen HAM pada umumnya berbentuk peraturan perundang-undang dan lembaga penegak HAM. Dasar pertimbangan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar pertimbangan dalam pembentukan komisi ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap wanita. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini bersifat independen. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Perilaku yang mendukung upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Di lingkungan keluarga. A. Menghormati dan menyayangi adik atau kakak, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. B. Mematuhi nasihat dan memerintah kepada orang tua. C. Tidak membeda-bedakan antara anak baik, anak sulung, atau anak bungsu, dan yang lainnya. 2. Di lingkungan sekolah. A. Tidak memaksa kehendak kepada teman atau guru. B. Saling hormat, menghormati antara murid dengan murid dan murid dengan guru. 3. Guru bersifat adil kepada murid. Di lingkungan masyarakat. A. Membantu tetangga jika dalam kesusahan. B. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. C. Menghargai pendapat orang lain. 4. Di lingkungan bangsa dan negara. A. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku. B. Memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. C. Mematuhi semua peraturan yang ada di suatu pemerintahan. Sekian diskusi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.